Ya, balik lagi di channel Bang Ahmad. Kali ini kita kedatangan mainan baru dari apa nih? FG model Subaru BRZ dengan body kit Pandem. Ini model yang baru pertama kali saya coba beli juga, nggak tahu sih, kurang ngerti nih. Ya, dan sepertinya juga nggak license karena harganya nggak mahal-mahal banget. Nggak mahal sih lebih tepatnya. Oke lah, langsung saja kita bahas tanpa berlama-lama nih. Seperti ini ya, boxnya ada akrilik yang pasti di dalamnya. Di bagian depan ada 1/4 diecast. Ini ada tulisan 4004 BRZ, ini apa ya? Kurang tahu, saya nggak ngerti. Di bagian atas ini ada logonya FG kayaknya. FG kan, FG model. Oke, di samping kosong, samping kiri kanan kosong, di bawah tension ini warning segala macam, long term bla bla bla, tidak ada license sama sekali ya. Ya, unlicensed. Di bagian belakang ini ada siluet mobilnya. Ya, kalau siluet sih ganteng sih ini, ya. Ganteng. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita buka aja. Tar. Ini rapat banget, bos. Bisa nggak ya? Harusnya bisa sih. Iya, bisa. Ya, mohon maaf juga nih kalau seandainya suaranya ada bocor. Tuh saya buka kaca nih di kamar. Udah malam nih, padahal ada orang karaoke. Karaoke jam 9:30 malam. Gak ada hari lain, Bu. Ya udahlah ya, apa-apalah. Ya, sudah terbuka. Mari kita ambil mobilnya. Nggak mau keluar. Gimana dong? Nggak mau keluar. Tolong. Gimana, Bu? Rapat banget nih box. Heran. Baru bisa. Ya, ini boxnya di bagian dalam ada tulisan BRZ. Tidak ada license. Bodoh amat lah ya. Nih mikanya seperti ini. Untuk apa sih namanya, stand base mic akriliknya sih ganteng sih, ini bagus nih ya. Cuman mobilannya kita nggak tahu ya. Ternyata tidak di rivet atau di ini, bukannya gimana? Gimana? Nih lah, masa nggak bisa dibuka? Ini gimana bukanya? Sebentar guys, saya pause aja kali ya biar nggak kelamaan. Akhirnya bisa, harus pakai tenaga ternyata guys. Ini di bagian base nya seperti ini ada tulisan apa tuh, BRZ limited edition, nggak tahu dari berapa, 1999 pieces, nggak ada nomornya ya, tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya, itu nggak ada nomornya. Ini kita dapat ini ternyata mur, berarti bisa kita pakai mur berarti ya. Nggak usah lah, nanti aja lah. Yang penting ini mobilannya. It's it. Oke. Ini ada kotor-kotoran entah nih. Apa lagi nih? Wadidaw. Kenapa nih nggak bisa di lap? Kayaknya bisa deh di lap nanti. Tapi ya udah ada minor 1 di sini. Oke, kita cek dulu. Ini berat loh mobilnya, berat loh beneran nih. Kayaknya tidak ada masalah lain selain itu. Oke, langsung kita zoom. Ya, itu dia di bagian depan. Sebentar, mana tadi? Ya, ini dia. Di bagian depan ini kaca lampu depan sudah dari Mika. Oke, walaupun detail dalamnya ya so-so lah ya.
Begitulah pokoknya ya. Di bagian ini udah dia pakai sedikit pandem nih warna putih karena kotor, kelihatan banget jadinya. Ini nggak bersih nih. Tuh, tak kenapa ya udahlah ya. Ya, body kitnya pandem, kemudian di bagian bawah grill ini ada intercooler yang diekspos ini ya, kebuka gitu. Dikasih warna silver, ada tulisan Grady, Grady ya, itulah pokoknya ya. Ini seperti bolong beneran, seperti ya. Dan ini juga sama, dibuat bolong-bolongan, dihitemin di bagian dalamnya, tapi nggak rapi nih di bagian sini. Tuh, hitamnya nggak rapi, ya udahlah. Ya, gitu. Ini tapi shape-nya bagus sih sebenarnya, kayaknya. Tajam-tajamnya dapet sih. Nggak jadi nggak tebal banget. Padahal ini tidak ada part terpisah di bagian depan. Bumpernya itu semuanya nyatu sama body, artinya kan dia besi ya. Tuh, oke lah ya. Nih bisa ya, tapi walaupun ada minor-minor nih kayak di sini. Di sini walaupun nggak kelihatan dari kamera, di sini ada sedikit minor nih ya, cat. Ya udahlah ya. Dan di bagian kap mesin nih, di bagian kap ini ada bolong-bolongan yang sepertinya kayak bolong beneran tuh ya, kayak bolong beneran dan diitemin atau dekal atau cat ya, itulah pokoknya. Gak rapi-rapi amat tapi lumayan nih ya. Garis-garisnya jelas, ini kotor-kotor yang nanti mau saya lap ya, atau dipoles gitulah. Dan ini ada apa sih namanya, kaca bagian depan polos, di samping-sampingnya udah ditemin, dan ini kayak berasa berminyak bagian kacanya ya. Dan ada detail wiper yang sudah nyatu sama kaca. Oke, itu bagus. Jadi kalau ngelap kita aman, nggak ada yang patah. Oke, kita lihat di bagian sebelah kiri mobil nih. Sebelah kiri mobil ini peleknya ternyata model kayak Hot Wheels. Oh, nggak oke sih. Walaupun saya pegang sembarangan takut patah. Oke, saya pegang yang lain ini aja. Nah, ini peleknya sih kurang sih, jujur aja. Dan tidak ada radial atau garis bannya. Ini di tengahnya ini ganggu nih ya, seperti Hot Wheels nih, ganggu. Di bagian dalamnya juga tidak ada kaliper maupun disc brake, tidak ada ya. Tapi untuk cepernya sih lumayan nih kayaknya. Coba kita lihat. Nungging ternyata. Nungging. Ya, kayaknya butuh di wheel swap ya. Nanti aja lah. Oke, kita bahas di bagian samping kiri. Ini totalan white bodinya lumayan terlihat jelas nih di sekujur body ya. Jelas sih ini catnya nggak ketebalan artinya. Kemudian ini tidak ada part terpisah ya, bisa dipastikan tidak ada part terpisah. Yang apa sih namanya, part-part dari plastik nggak ada nih, di samping-sampingnya tidak ada sama sekali. Dan ini pun juga bagian dari body ternyata cuma di decal atau di cat hitam doang nih. Lubang-lubangan ini juga di detailing warna hitam sama, terus bawah di bagian sini juga di detailing hitam. Kemudian garisnya ini ya, pintunya bisa dibuka harusnya. Dekal-dekalnya lumayan bagus nih, pandem. Di bagian sini Opoki Terra Racing apa tuh, Tradition ya, itulah ya. Ini enggak. Di bagian sini ada dekal kecil ya pokoknya gitulah, baca aja sendiri. Kemudian di bagian kaca ini harusnya karena bisa terbuka, ini nanti ikut bisa terbuka. Kaca bagian sini ini clear, kaca di bagian sininya nyatu sama body, enggak sih, maksudnya ditempel di body. Detail-detailnya bagus, itu temannya, cuman enggak cuman. Kemudian di bagian apa sih namanya, side mirror atau spion, dan itu suara ponakan saya. Jam segini masih main dia, heran. Nah, ini nyatu sama body pintu artinya ya. Body pintunya bersih juga harusnya. Tuh, karena dingin-dingin juga dipegang.
harusnya besi juga, berarti ini juga besi bukan plastik yang part terpisah. Tapi untuk kedetailan lumayan sih, walaupun dia di bagian sini cuma cat atau dekal atau apapun itu disilverin ya, lumayan. Udahlah seperti itu. Yang pasti ini velg kurang sih, enggak oke sih ya, butuh di well swap. Kemudian di bagian belakang nih, part terpisahnya ini, wing di bagian belakang ini part terpisah dari plastik. Harusnya tadi saya hampir nekuk, takut lepas atau patah, takut banget kekencangan megangnya. Oke, di bagian belakang ini lampu belakang sudah dari mika warna merah, tidak ada detail di bagian dalam, heran. Jadi kayak kurang oke. Ya udahlah ya. Kemudian di bagian license plate ini kosong, ya, ada detail seperti ini, tapi detailnya bagus ya. Maksudnya walaupun ini cetakan besi, tapi untuk lekuk-lekukannya oke sih. Ini tuh bisa dilihatkan di kamera, bagus beneran, sumpah deh ya. Kemudian di bagian ini ada item-iteman apa iki, nyatu juga sama body ya. Di sini ada dekal pandem, diffuser ini sepertinya part terpisah. Enggak, bukan part terpisah. Ini bagian dari base. Untuk bagian sini beserta knalpot yang bolong beneran. Tuh, tidak dibedain warna tapi bagus, bolong beneran ini ya. Maksudnya bolong tuh. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Ya kelihatan harusnya ya. Nih, bisa masuk. Dah seperti itu, ganteng. Nih hitam polos doang coy. Oh enggak, di sampingnya ada tulisan SMP, yang sebelah kanan SMA. Oh enggak, SMP juga. Udah, di bagian sebelah kanan harusnya sama aja ya, agak kotor. Tapi bedanya ini ada tangki pengisian bahan bakar yang dicowak di body kitnya. Tuh, seperti itu. Udah, lain-lainnya sama ya. Ya, ada ini apa ini, trakioto.com, www.trakio.com. Dah, bagian atasnya ini bagus ya. Di samping-sampingnya ada item-iteman tuh yang di detailing tuh. Kaca bagian belakang itu polos, tidak ada defogger, tapi terlihat clear tuh. Di bagian dalam terlihat jadinya. Dan di bagian ini ada antena kecil tipis yang rawan patah, awas ya bagi yang punya, jangan ketekuk pakai tangan, hati-hati. Dan ini di bagian bagian bawah polos. Oh boy, made in China ya, China lagi. Ini kayak plastik, tapi harusnya karet sih. Ya karet sih, ini saya tekan pakai kuku, harusnya karetnya. Untuk bannya, tapi nggak oke, jujur aja nggak oke ya. Kemudian nih berat loh, apa yang bikin berat ya, berat banget nih mobil. Dan ini harusnya bisa dibuka. Pakai apa saya buka ya? Oh enggak, ini kan nyatu ya, pakai ini. Oh tidak bisa, keras banget, gimana dong, keras banget. Apakah harus saya congkel? Oke, nih gaya ekstrim bukanya ya. Ternyata dia ada mekanisme kayak model-model apa sih, matchbox gitu, yang rada gimana gitulah ya. Tuh detail di bagian dalam ya. Kayaknya saya tembak lampu juga sekalian deh. Zup. Detail di bagian dalam lumayan ya. Kayaknya lampunya kurang turun deh. Ini gimana saya? Tuh di bagian ini setir kiri ya, ternyata setir kiri di bagian apa namanya, speedometer itu nggak ada detail, tapi ini ada detail di bagian apa, ini lampunya mati kah? Mati tadi guys. Entah apa tuh di samping setir ya, lumayan ganteng tuh. Setirnya setir bukan setir standar, tapi nggak ada detailnya. Ya udahlah, mau diapain.
Kemudian di bawahnya ada detail, bukan matic nih, mobil manual tuh, 3 pedals. Kemudian detail di bagian tengahnya lumayan ada tuh. Kok dia nggak mau itu ya? Tuh ada lambang Subaru di bagian layar display tengah itu. Tuh di bagian, ya Allah, ini gimana sih? Ini ada yang lucu guys. Ada yang lucu guys. Ada sesuatu yang lucu, harus dilihat. Sebentar ya, saya buka pintu satunya. Ini kan setir kiri ya. Bisa Anda lihat di sana. Ini gimana? Saya saya tembak lampu. Tuh. Masa speedometer di kanan? Aneh banget. Aneh banget. Aneh banget. Speedometer cuy. Tuh. Detail speedometer di kanan, setirnya di kiri. Gimana sih? Aneh banget. Ini harusnya setir kanan kan berarti, atau orangnya salah masang dekal. Aneh banget mas di sini. Atau yang pasang itu nggak pernah naik mobil. Masa iya sih gitu. Ya udahlah ya, mau digimanain ya, nggak mau halaman mobil. Oke, di bagian jok mobilnya itu warna merah, dia bukan patah bisa, beda sama dashboard tuh warna hitam ya. Kemudian roll cage yang cuman setengah itu atau roll bar, ya itulah pokoknya itu warna merah juga. Nah itu ya, merah pokoknya. Udah, detail yang lain nggak ada ya. Saya tuh nggak bisa lihat belakang. Tuh kelihatan nggak sih di kamera ya, pokoknya belakang gitu deh pokoknya. Dan kacanya ini dia nyatu sama bagian interior dalam, apa sih namanya, pintu bagian dalam yang detailnya ada lah dikit lumayan. Tuh ada ya, enggak sih, itu pantulan cahaya ternyata, tidak ada detailing warna ya, hitam doang. Udem sama di bagian tengah tuh persneling segala macem itu hitam ya. Tuh hitam tengahnya udah. Dan ini seperti saya katakan tadi, ini salah masa speedometer di sini. Ya. Dan mekanisme apa sih namanya, moving part buka pintu mobilnya itu dia kayak ada ganjelan, jadi tuh dia kayak mantul-mantul balik lagi gitu ya. Tuh. Ya mirip-mirip Matchbox lah ya. Seperti itulah kira-kira. Tapi ini lumayan bagus kok nih. Terus mobilnya berat banget. Nah nutupnya PR, ternyata enggak jadi bagus ya. Nah tuh ada gitunya pas nutup. Oke, ini jadi segini aja kira-kira. Ini mobil bagus sih, tapi skalanya entah ini kayak kegedean enggak sih, kurang tahu sih ini skalanya gimana ya. Saya nggak ada model BRZ yang lain ataupun Toyota 86 yang sharing platform itu saya nggak punya. Tuh. Oke. Ya, untuk skala saya nggak bisa mastiin karena ini bannya juga gede banget. Tuh, yang bagian belakangnya ketinggian jadi dia cungkring, tapi depannya bagus. Nungging dia ya, tuh lihat. Dan ini rolling dengan lancar, iyalah. Tuh, orang modelnya kayak Hot Wheels ya. Tuh rolling dengan lancar, aman jaya. Tuh ya, bagi yang sudah beli ada perasaan yang sama nggak, atau udah tahu ini skalanya kegedean atau pas skala 164, kasih tahu aja. Saya juga nggak tahu soalnya, cuman ada satu ini model doang dan saya coba-coba karena dia bisa dibuka, jadi pengen tahu aja gimana nih model diecastnya, dan yang terutama murah. Ya seperti itu, pengen dibuka sih, penasaran.
Ya udah, kira-kira sekian aja untuk review dan unboxing ini FG model Subaru BRZ yang unlicensed ya. Untuk yang license dan nggak license ya itu mungkin ada yang mentingin atau yang enggak ya, terserah lah ya. Yang penting, tapi saya kalau bagus ya saya bilang bagus, kalau saya suka ya saya beli, ya seperti itulah. Dan kalau saya ada uangnya saya beli pasti. Oke, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe. Dan ini kelamaan videonya, terima kasih yang sudah menonton, bye bye. Oke, bye. Yuk, bye.